Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Melalui saudara-saudara kami, Tuhan sudah berbicara ke dalam hati kami. Biar Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami sampai kami sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah berbicara beberapa kali mengenai jika kebangunan itu datang. Tuhan berkata, jikalau engkau merendahkan diri, mengaku dosa, dan aku akan menyembuhkan tanahmu, aku akan membangkitkan kamu, membangunkan umat Tuhan. Ini merupakan kerelaan Tuhan. Ini merupakan janji Tuhan. Ini merupakan sesuatu berkat yang Tuhan kirim untuk umat-umatnya. Saudara-saudara sekalian, gereja perlu dibangun, pekerjaan Tuhan perlu dibangun. Dan pada waktu gereja dibangun, kita sudah melihat beberapa hal yang terjadi. Kembali melihat visi yang jelas. Sekali lagi, gerakan reform tidak akan mengartikan visi sebagai penglihatan fisik dengan mata di atas kepala kita, tapi sesuatu pengertian di dalam roh kita yang melihat bagaimana Allah membagi-bagikan rencana yang kekal ke dalam zaman di mana kita berada. To see in our spirit the revelation, the share of God's eternal will in our age. Sehingga kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan paparkan kepada kita tentang rencananya yang kekal itu. Kedua, pada waktu kebangunan terjadi, kita akan melihat ada sesuatu pemberitaan, pendengaran yang kepada firman Tuhan yang sejati. Sehingga firman berkuasa di tengah-tengah umatnya. Dengarlah engkau Israel. Tuhan menuntut umatnya mendengar. Tuhan mau kita menjadi bangsa pendengar yang betul-betul dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan di dalam pendengaran itu pasti terjadi hal yang ketiga. Kita mendapatkan iman, kepercayaan yang sejati. Sebagai iman, doktrin, konfesi yang menyatakan arah kita kepada Tuhan. Faith comes by hearing. Iman kepercayaan yang sejati datang daripada pendengaran yang sejati. Itu sebab gerakan ini akan mendatangkan kebangunan jikalau kita memberitakan firman, memberikan tafsiran yang sejati. Saudara-saudara, Tuhan memakai Calvin mendirikan satu iman kepercayaan berdasarkan Alkitab. Nah, ini disebut Reform Faith, disebut Reform Confession. Berdasarkan buku Institute of Christian Religion yang tadi saya sore mengatakan seluruhnya adalah mengutip lebih 6.000 kali ayat Alkitab. Calvin sama sekali tidak sembarangan. Dan sejarah membuktikan hampir 500 tahun tidak ada orang lebih konsisten dan lebih pengertian tepat daripada apa yang dia mengerti di dalam kitab suci yang begitu ajaib. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya membaca ayat-ayat dan kutipan-kutipan, saya heran. Dia bukan kutip ayat-ayat yang terkenal, tapi kutip-kutip ayat yang banyak yang tidak diingat dan tidak diperhatikan oleh manusia yang lain. Dan dia menemukan tulang sumsum daripada firman-firman Tuhan yang dilupakan oleh manusia untuk membentuk sesuatu kerangka teologi yang sulit dijatuhkan, sulit diserang, sulit roboh, dan terbukti hampir 500 tahun menjadi tonggak, menjadi standar, menjadi tulang punggung bagi Protestan. Saudara-saudara, Will Durant di dalam bukunya mengatakan The Institute of Christian Religion belongs to one among 10 most significant books which changed the world. Salah satu di antara 10 buku yang paling penting merubah sejarah dunia. Saudara-saudara, firman diberitakan, di situ iman ditegakkan. Dengar firman dengan teliti dan setia. Iman kepercayaan pasti diteguhkan, karena ini dalil yang tidak bisa dilawan, ditolak.
Saudara-saudara, demikian besar anugerah Tuhan. Karena waktu itu tidak ada tape recorder. Waktu itu orang mau catat itu terlalu pelan. Dan Calvin berkhotbah satu kalimat mestinya tak mungkin yang dikhotbahkan bisa terus sampai hari ini. Tapi kenapakah begitu lengkap khotbahnya bisa disampaikan kepada zaman kita? Justru ada kedaulatan Allah yang sebagai pikulan salib bagi dia. Dia khotbah sampai separuh karena gagap. Dia mesti berhenti. Berhenti itu susah sekali buat dia. Tapi itu menjadi waktu yang cukup untuk orang catat. Puji Tuhan. Jadi orang catat dah keburu. Waktu dia gagap mereka bisa isi penuh. Itu namanya kedaulatan Tuhan. Membuat sejarah dikuasai oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan demikian pendengaran pemberitaan firman yang benar mengakibatkan iman kepercayaan dan tulisan tafsiran kitab suci yang begitu indah. Tahun 69 saya datang ke Geneva, saya pergi mengunjungi gereja, mengunjungi mimbar di mana Calvin setiap minggu berkhotbah di situ. Dan saya mengambil keputusan, saya minta Tuhan kepada saya. Demikian juga setiap kali berdiri di mimbar mewakili Tuhan, memberitakan firman, saya harus setia, saya harus berani, saya harus akurat menyampaikan kehendak Tuhan kepada zaman saya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah gejala kebangunan yang sejati terjadi. Tidak ada kebangunan yang sejati dengan khotbah yang ngawur. Tidak ada kebangunan yang sejati dengan khotbah yang hanya lucu-lucu, bikin orang senang sama pengkhotbah. Selesai. Pengkhotbah yang sejati, firman diberitakan yang sejati, selalu ditandai dengan perasaan takut kepada Tuhan dan kesungguhan mempelajari firman dan merangsang pikiran orang kembali kepada rencana Allah dan menyatakan kehadiran daripada takhta Tuhan di tengah-tengah congregation. Ini semua tanda adalah tanda kebangunan. Pada waktu saru kebaktian dianggap sukses atau tidak, bukan dilihat jumlah berapa banyak, tapi dirasakan Tuhan hadir tidak. Pada waktu engkau ikut saru kebaktian, engkau rasa Tuhan hadir dengan taktanya di situ. Engkau merasakan Tuhan berkata-kata dengan otoritas. Tuhan menyatakan urapan kepada hambanya. Dan engkau merasa ini menjadi bait Allah. Ini menjadi pintu surga. Perasaan itu mengakibatkan gereja mengalami kebangunan yang sejati. Saudara-saudara, di dalam buku The Preaching and the Preachers daripada Martin Lloyd Jones, dia mengatakan revival tidak mungkin tidak mulai dari mimbar. Saudara-saudara, dari permulaan kita memilih mimbar reform Injili. Berarti kita telah betul-betul merenungkan dengan baik-baik. Yang berdiri harus ingat, inilah tempat firman. Ini tempat kitab suci diberitakan. Ini tempat teologi reform yang dikabarkan dan rangsang orang mengabar Injil. Dua-dua ini merangkap, baru disebut gerakan reform Injili. Saudara-saudara sekalian, di mana kebangunan terjadi, di situ merangsang dan menginspirasi ke manusia sehingga pikiran mulai diarahkan kepada kebenaran firman. Saudara-saudara, khotbah yang baik, mimbar yang sukses merangsang dan menginspirasikan, mengarahkan pikiran manusia kembali kepada kebenaran. Inilah yang menjadi artinya pistos. Artinya sesuatu kepercayaan, faithfulness to the original. Ini namanya adalah fidelity. Saudara-saudara, fungsi rasio, setia akurat kepada kebenaran, itu pengkembalian secara setia akan firman yang menguasai pikiran. Pengkembalian fungsi firman untuk memimpin pikiran dan pentaklukan pikiran ke bawah firman. Itu kesetiaan disebut fidelity. Fide itu iman kepercayaan. Jadi pada waktu Roh Kudus bekerja, kebangunan terjadi. Orang memikir firman Tuhan.
Orang ingin pikiran ini dirubah oleh kebenaran. Dan mereka konsentrasi kepada apa yang Tuhan hendaki, bukan apa yang aku ambisi. Apa yang Tuhan mau kita pikir, bukan apa yang kita ingin mencapai. Di situ perubahan mindset, perubahan sesuatu konsep, perubahan fokus pikiran menandai kebangunan terjadi. Saudara-saudara, konsep-konsep kebangunan yang saya terima dari Alkitab begitu berbeda dengan gejala-gejala yang kita lihat di dalam gereja. Orang kira kalau orang berbaring di situ, guling-guling di tengah tanah, teriak-teriak, itu namanya kebangunan rohani. Orang kalau berdoa dengan gemetar, dengan suara keras, itu namanya kebangunan rohani. Saya tak pernah lihat ada tanda itu di Alkitab. Itu adalah non-biblical, non-Christian, no historical support. Dan itu adalah sesuatu fenomena yang kacau, yang ngawur, yang sangat berbeda dengan pimpinan kitab suci. Mari kita yang sudah terpelajar, mari kita yang sudah dipengaruhi oleh firman, kita mempunyai kacamata, mempunyai sensitivitas, mempunyai kepekaan untuk membedakan yang benar dari Roh Kudus atau yang palsu, memalsukan pekerjaan Roh Allah. Sehingga kita tidak terjerat, kita tidak tertipu dengan segala tipu muslihat dari iblis. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita melihat di mana kebangunan terjadi. Di situ emosinya mulai diarahkan untuk mencintai hal-hal yang dicintai Tuhan, dan mulai membenci hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. To love what God loves, to hate what God hates. That is a synchronization and the return of the prodigal emotion to be synchronized with God's love, God's hatred. Saudara-saudara, kalau kita mencintai yang dicintai oleh Tuhan, kalau kita membenci yang dibenci oleh Tuhan, berarti dalam bidang emosi kita mengalami kebangunan yang sejati. Saudara-saudara, sebelum kita bertobat, sebelum kita sinkron dengan Tuhan, kita justru menjadi musuh Tuhan karena kita mencintai yang dibenci oleh Tuhan. Kita membenci yang dicintai oleh Tuhan. Tapi kebangunan rohani terjadi, kita mulai bosan, kita dah senang hal-hal yang najis. Kita mulai mengadopsi semacam perasaan di dalam hati Tuhan. Dia benci dosa, kita benci dosa. Dia benci ketidakadilan, kita juga benci ketidakadilan. Dia cinta jiwa yang tersesat, kita cinta jiwa yang tersesat. Ini adalah emosi yang disinkronkan, yang kembali kepada Tuhan. Ini tanda kebangunan. Saudara-saudara, kebangunan rohani bukan dilihat daripada teriakan histeris. Kebangunan rohani bukan dilihat dari jumlah banyak. Saudara, maafkan, kalau jumlah banyak membuktikan pekerjaan Roh Kudus, maka saya beritahu kepada saudara, Yesus mengatakan, engkau berdoa bukan di bukit ini, bukan di bukit ini, tetapi Allah itu adalah menerima orang yang berbakti kepada Dia dengan roh dan kebenaran. Sehingga kalimat itu menentukan kekristenan tidak ada batas daripada geografik, tidak ada pusat dan tidak perlu bukit doa. Saudara-saudara, itu Yohanes pasal 4 ayat 24 sudah melepaskan kekristenan daripada ikatan geografik. Orang mulai kembali lagi mundur berapa ribu tahun, dibikin bukit doa hanya seperti di situ baru Tuhan dengar doa. Ini lawan dengan Alkitab. Saudara semua tidak lihat. Saya dengan mata yang tajam melihat apa yang menjadi sesuatu pimpinan Roh Kudus dan apa yang ditarik kembali menjadi kemunduran. Tuhan mengatakan bukan di gunung ini, bukan di bukit itu, tapi engkau menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Sekarang mesti bikin bukit doa, lalu di situ baru tempat yang lebih suci. Itu melawan prinsip Kristus. Saudara-saudara sekalian, dan kita melihat pada waktu Roh Tuhan bekerja, kebangunan terjadi, maka manusia mempunyai sesuatu perubahan di dalam emosi. Dan mereka suka berdoa, mereka suka firman Tuhan, mereka suka bersekutu, mereka suka kesucian, keadilan. Ini adalah tanda-tanda
bahwa kebangunan itu sudah tiba kepada kita. Dan selain daripada ini, tanda selanjutnya adalah pengarahan kepada valuation, yaitu semua kehendak pribadi disinkronkan dengan kehendak Tuhan. Di mana ada kebangunan rohani, di situ terjadi manusia berkata, I want to do what you want me to do. I want to synchronize my will, submit under your will. Sehingga aku hendak mengerjakan sesuatu di dalam keinginanmu, di dalam kehendakmu. Saudara-saudara, pikiran kembali kepada firman. Cinta kasih, kebencian sinkron dengan yang dicinta dan dibenci oleh Tuhan. Kemauan, kehendak kembali kepada kemauan dan kehendak Tuhan Allah. Ini semua adalah tanda daripada kebangunan. Saudara-saudara sekalian, jikalau Tuhan tidak panggil saya, jikalau Roh Kudus tidak menggerakkan hati saya tidak pernah mau menjadi hamba Tuhan. Saya umur 16 sampai umur 17, di dalam 1 tahun saya menggubah musik dan lagu lebih 100. Saya mau menjadi komponis, saya mau menjadi konduktor, saya mau menjadi pelukis, saya mau menjadi filosof, saya mau menjadi politikus. Saya mempunyai banyak angan-angan, cita-cita yang saya rasa di dalam saya ada fasilitas, ada kapasitas, ada bakat, ada karisma seperti itu. Saya berani katakan saya mempunyai teknik pidato menenangkan pendengar lebih daripada banyak presiden di dunia ini. Saya berani memberikan ceramah beratus-ratus jam dengan bahan-bahan yang berbeda. Dan bukan dari buku, dari pergumulan pikiran sendiri. Tapi ini semua akhirnya bukan kehendakku yang jadi. Tuhan mengkuburkan semua rencanaku, mengkuburkan semua kehendakku. Saya letakkan keinginan menjadi pelukis, meletakkan keinginan menjadi musikus, meletakkan keinginan menjadi filosof, meletakkan keinginan menjadi arsitek, meletakkan semua itu. Dan Tuhan mengatakan, not your will, but my will. Not your mind, but by mine. Akhirnya saya berkata kepada Tuhan, kehendakmu yang jadi. Di sini saya rela taat kepadamu. Saya kadang-kadang tidak ngerti, kenapa saya jadi pendeta ya. Tidak mirip ya. Modelku tidak model pendeta ya. Sifat saya bukan sifat pendeta. Pendeta mesti alim, saya kok kayak gini kasarnya. Kayak sini kerasnya. Sifatnya tidak mirip. Saya tidak mirip. Benar-benar saya menjadi pendeta bukan kemauan saya. Tapi pada waktu kehendak Tuhan sudah tiba atas dirimu, engkau hanya mengatakan, let your will be done, my God, my Lord. Not my will, but thy will. Itu tandanya kebangunan. Kalau Roh Kudus membangunkan sekelompok orang, terjadilah orang-orang itu tidak bisa lagi menentukan arah sendiri. Seperti apa yang tercantum di dalam buku Yeskiel. Dia taruh kakinya ke dalam air yang masih sangat-sangat dangkal itu. Lalu saudara-saudara, dia makin jalan, air makin naik. Sampai kepada kakinya, sampai kepada dengkulnya, sampai kepada pinggangnya, sampai kepada dadanya. Akhirnya dia tidak bisa lagi jalan kehendak sendiri. Dia hanya terapung-apung dan dibawa oleh arus. Itulah pengalaman yang sungguh. Bolehkah saya masih mau berjalan kaki dengan arah saya sendiri? No way. Saya tidak ada cara lagi. Karena air itu begitu besar telah mengapungkan saya. Sampai kaki saya tidak bisa menentukan arah. Arus yang membawa saya. Arus itu adalah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya malam ini ada penentuan Allah untuk merubah arahmu. Saya percaya di dalam retreat ini banyak hamba Tuhan yang akan dihasilkan. Saya percaya banyak orang yang sudah mempunyai rencana sendiri di dalam profesi apapun. Akhirnya Tuhan mengatakan, letakkan, buang semua itu, jalan mengikuti pimpinanku. Dan ini akan terjadi malam ini juga. Saudara-saudara, kebangunan terjadi, kehendak Allah mengambil alih kehendak manusia. Kebangunan terjadi, arah Tuhan yang menentukan arah manusia. Engkau tidak bisa lagi membangkang, engkau tidak bisa lagi melawan,
engkau tidak bisa lagi mempertahankan rencanaku, kehendakku, inilah blueprintku. Tuhan mengatakan, no, not your will, but my will. Saudara-saudara, kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi selain pikiran, emosi, dan kemauan kita diarahkan sesuai kehendak Tuhan. Bukan saja demikian, menjadi sesuatu hal yang terjadi. Mulai melihat, menangisi jiwa yang tersesat, menangisi jiwa yang hilang. Mulai terjamah untuk menyentuh, pergi, memperkenalkan Kristus. Dan engkau tidak mungkin tidak mengabarkan Injil. Saudara-saudara, kadang-kadang saya sangat meragukan seorang yang nama pendeta seumur hidup tidak pernah membawa satu orang kepada Yesus Kristus. Apakah dia pendeta? Kenapa ditabiskan? Mengapa dia menjadi hamba Tuhan? Kalau tidak pernah cinta jiwa yang lain, tidak pernah mengabarkan Injil, apakah haknya dia berani mengatakan saya pendeta? Saya kadang-kadang takut rekan-rekan saya menghadap Tuhan. Dan waktu itu penghakiman datang, mereka tidak bisa tahan. Saya takut orang masuk sekolah teologi yang kita dirikan, akhirnya tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang yang paling kasihan adalah orang yang sudah buang semua, lalu berkata, Tuhan, aku milikmu. Tuhan mengatakan, aku buang kamu. Itu kemauanmu, bukan kemauanku. Orang yang sudah buang semua, lalu dibuang oleh Tuhan, mau kemana? Itu yang saya takut. Sebab itu dari muda saya tidak berani membangkang, membuang, menyangkal, memungkir janjiku kepada Tuhan. Bagaimana sulit pun mengabar Injil. Bagaimana tidak terima pun mesti bicara tentang Injil. Saya berjanji satu hal yang saya hampir lupa. Dan beberapa tahun kemudian saya ambil kembali. Saya berkata sampai tua saya tetap mengabar Injil kepada anak-anak. Aduh, kadang-kadang bikin sudah lebih 60. Khotbah sama anak-anak dah lucu kan. Saya mesti teriak-teriak kayak monyet, saudara-saudara. Ini sudah encek-encek, sudah 60 lebih. Tapi saya berkata, Tuhan, itu janji saya. Janji saya itu umur 20 lebih, belum nikah. Dan tidak ada orang tahu, hanya saya tahu. Bagaimana sudah tua saya tetap mengabar ini kepada anak-anak. Maka akhirnya beberapa tahun kemudian saya laksanakan lagi. Setelah lebih umur 60. Saya bikin kebangunan rohani anak-anak di Hong Kong. Yang datang 7.000 anak-anak. Saya datang ke Taipei bikin kebangunan rohani untuk anak-anak. Yang datang sama orang dewasa kira-kira 8.000 anak-anak. Anak-anak dan orang tua 8.000 yang datang. Dan mereka menilai seluruh kebaktian yang paling baik adalah KKR untuk anak-anak. Anak-anak itu menangis dengan air mata berlinang-linang menerima Tuhan. Mereka berdoa dengan lipat tangan. Ada yang berlutut, sangat menggerakkan orang. Dan ada orang berkata, aku tidak percaya. Zaman ini masih ada anak umur 89 bisa mengerti firman Tuhan sampai tersentuh seperti ini. Ada yang mengatakan saya tidak percaya. Seorang yang sudah lebih umur 60 masih mempunyai kemungkinan berkomunikasi. Sehingga anak-anak begitu tenang dengar 1 jam lebih khotbah. Dan mereka akhirnya bertobat ditarik oleh cinta Tuhan. Dan satu orang yang dikirim dari Amerika. Ahli untuk pelayanan anak-anak. Dia mengatakan I learned something I never thought. I never experienced in my whole life. In the meeting of Evangelistic Crusade in Taipei by Stephen Tong. Saudara-saudara, saya mengaku bahwa saya tidak layak. Tapi saya tetap merasa menyesal. Kenapa sudah 47 tahun melayani Tuhan, tidak ada seorang pun yang meneruskan pelayanan anak-anak. Sehingga saya yang sudah begitu tua harus mulai lagi kepada anak-anak. Saya menyeru anak-anak STTRII. Saya menyeru kepada murid-murid Reform Institute. Mengabarkan Injil. Memberitakan firman. Dan dengan cinta kasih kepada orang yang terhilang. Membuktikan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Membuktikan engkau betul-betul mematuhi panggilan Tuhan. Kebangunan rohani yang sejati ditandai dengan gereja mulai bergerak. Mulai bergerak mengabar Injil.
mulai bergerak menuju kepada orang-orang tersesat, terhilang, membawa mereka dengan cinta kasih dan ajakan dari surga kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh kompromi. Tidak ada pendapat yang lain mengabarkan Injil. Gereja kalau tidak mengabarkan Injil, siapa yang harus mengabarkan Injil? Kalau orang yang menjadi hamba Tuhan tidak mengabarkan Injil, profesi apa yang harus mengabarkan Injil? Saya kira teriakan saya seperti orang gila, seperti orang yang dihina, seperti orang tersendiri. Di dalam zaman ini sedikit orang berteriak seperti ini. Tapi sebagai pendiri gerakan Reform Injili, saya berkata kepadamu, jikalau engkau ikut di dalam retreat ini, pulang tetap hatinya begitu keras, begitu dingin, begitu egois. Lain kali silakan, tidak usah datang lagi. Kita tidak membutuhkan orang yang hanya dengar khotbah, dapat bahan untuk menyatakan engkau terlibat di dalam gerakan ini. Saya mau setiap pimpinan Roh Kudus kita hargai. Setiap firman kita terima. Setiap gerakan kita jalankan. Paling sedikit, beritakan Injil kepada orang yang kau kenal. Kalau mungkin, naik taksi, beritakan Injil. Naik bus, beritakan Injil. Jadilah bala tentara firman Tuhan yang mengabarkan kabar kerajaan kepada siapa saja yang engkau temui. Sehingga kita membuktikan Roh Kudus telah bekerja. Kebangunan sudah tiba kabar kita. Saudara-saudara, selain ini masih ada satu tanda yang penting sekali, di mana kebangunan rohani sudah terjadi. Di situ orang mulai hidup suci dan minta kuasa dari Tuhan. Ini satu hal yang tidak mungkin dipalsukan. Saudara-saudara, silakan gembar-gembor, oh kebangunan terjadi. Tetapi kenapa tidak hidup suci? Kenapa pemimpin-pemimpin kebangunan rohani hidupnya begitu najis? Saudara-saudara, yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus adalah pemimpin-pemimpin pendeta TV preachers. They shout, they cry loudly, they preach, they proclaim, they preach about Holy Spirit. Tetapi mereka tidak ada holy life. Kebangunan rohani yang sejati datang mengunjungi satu kelompok, mengunjungi satu daerah, pasti meninggalkan satu hasrat hidup suci, hidup suci, hidup suci. Ini tidak bisa ditiru, ini tidak bisa dipalsukan. Karunia bisa dipalsukan, cara karisma bisa dipalsukan, tetapi kesucian tidak mungkin dipalsukan. Saudara-saudara, ini merupakan tanda kebangunan. Dan tanda kebangunan yang terakhir yang sekarang saya mau paparkan kepada saudara adalah semangat dan niat perjuangan yang tidak takut aniaya dan tidak takut kesusahan. The fighting spirit against persecution and all affliction, trouble, difficulties, and all kind of tribulation. Saudara-saudara, ini adalah tanda yang betul-betul kita lihat dari setiap zaman. Pada waktu gereja Tionghoa, gereja Tiongkok dibangun, semua orang Kristen rela mati untuk Tuhan. Mereka disiksa, mereka digantung, rambutnya dipasang tali, diikat kepada balak yang di atas. Kalau dia ngantuk, rambutnya akan banyak yang dicabut sehingga dia mesti terus begini. Tidak bisa tidur, masih santai. Lututnya dikasih kaca-kaca, beling-beling, dan porselin yang sudah pecah. Sampai berdarah-darah terus mengalir dan dia tidak bisa pergi karena diikat di tempat. Penganiayaan-penganiayaan, kesulitan-kesulitan semacam demikian jarang kita lihat di Indonesia. Kita hanya lapor gereja dibakar, tapi sedikit pendeta yang terbakar di dalam. Di Pasuruan ada pendeta yang waktu melarikan diri keluar waktu gereja dibakar. Mereka sengaja tutup semua pintu. Akhirnya dia tidak bisa keluar. Dia harus mati, hidup-hidup dibakar di dalam. Setelah esok hari mereka melihat puing-puing. Mereka masuk ke dalam gereja, menemukan pendeta itu sudah hangus seperti arang, tapi berpostur sedang lutut.
di tanah karena dia mati dibakar di dalam keadaan sedang berdoa. Saudara-saudara, ini tanda kebangunan. Di mana kebangunan terjadi, di situ orang sudah tidak lagi menghiraukan untung rugi sendiri. Tidak lagi menghiraukan mati hidup sendiri. Mereka lebih menghiraukan kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, saya masih banyak hal yang tidak dibicarakan kepada saudara. Saya akan selesaikan tentang kebangunan di butir ini. Dan engkau, apakah mau berbagian di dalam great revival? Apakah engkau mau mengalami pengalaman revival? Apakah di dalam retreat ini engkau mendapatkan revival? Siapa yang berkata, Tuhan, di sini saya, bekerjalah di dalam hatiku, bekerjalah di dalam hidupku, bekerjalah di dalam tubuhku. Sekarang saya milikmu. Biarlah angin kebangunan tiba meniup aku, dan aku menjadi orang yang menyerahkan diri di dalam arus ini. Tuhan berkata, maukah engkau taat? Maukah engkau takluk di bawah cinta kasihku? Dikobarkan dengan api rohku. Engkau berkata, Tuhan, di sini saya mau. Saya mau menyerah. Saya mau dipakai. Saudara, jawablah kepada Tuhanmu, bukan menjawab saya. Mari kita tunduk kepala. Salimnya, salimnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih, saya bersyukur di dalam retreat ini engkau terus bekerja, engkau terus menemplak, engkau terus mencerahkan, engkau terus berbicara di dalam hatiku. Dan malam ini saya mau menyerahkan hidupku menjadi orang Kristen yang baik, yang suci, yang penuh dengan cinta kasih, yang menginjili orang yang belum mengenal Tuhan. Aku mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Aku mau menjadi pemikul salib yang setia. Aku mau menjadi orang yang taat kepada Roh Kudus. Ada orang Kristen demikian. Di dalam retreat ini, engkau berjanji kepada Tuhan memperbaiki hidupmu lebih suci, lebih penuh dengan cinta kasih, lebih taat, dan lebih rela memikul salib. Ada orang demikian. Acungkan tangan saudara. Acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau tidak tahan kalau engkau tidak taat. Engkau berkata, Tuhan, saya juga. Angkat tangan saudara. Siapakah lagi? Yang tadi belum, sekarang angkat. Engkau berkata, Tuhan, saya mau. Sudah angkat, diturunkan tangannya. Diturunkan. Saya tanya pertanyaan kedua. Siapa yang berkata, Tuhan, engkau telah menyatakan kehendakmu, dan saya mau menjadi hambamu, mengikuti panggilan Tuhan, seumur hidup berjalan di dalam rencana Tuhan. Pakai saya menjadi hamba, full time, memberitakan firman, mengabarkan Injil, menggembalakan domba Tuhan. Ada orang yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Hari ini taat panggilan. Silakan acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Berkata, saya menyerahkan diri, mau menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Dipakai Tuhan. Silakan taat kepada Roh Kudus. Acungkan tangan saudara. Siapakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Seumur hidup mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Buang rencanamu. Ambil rencana yang Tuhan sedia bagimu. Taat kepada Dia untuk seumur hidup. Orang yang berkata, saya juga.
Silakan dengan hormat, demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Saya perintahkan engkau taat kepada panggilan Roh Kudus. Sekarang acungkan tangan saudara yang menyerahkan diri. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan. Ada lagi. Siapa lagi? Jikalau engkau rasa tidak tenang duduk di sana, karena Roh Kudus bekerja begitu dahsyat di hatimu, maka saya perintahkan engkau taat kepada Dia sekarang. Sekarang saya memberikan kesempatan terakhir bagi barang siapa yang rela menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan pada malam ini. Engkau taat kepada Tuhan. Silakan angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Ada lagi. Siapa lagi berkata, saya juga? Angkat tangan. Yang di atas, yang di bawah, yang di samping, yang di depan, yang di belakang. Adakah orang-orang terakhir yang hari ini rela menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Acungkan tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi yang terakhir. Angkat tangan. Sudah angkat, turunkan. Siapa lagi? Adakah lagi? Adakah yang terakhir? Terakhir. Engkau berkata, saya. Acungkan tangan. Puji Tuhan. Masih ada. Siapa lagi? Masih ada. Sekarang saya minta semua yang acungan tangan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, berdiri dengan hormat dan maju ke depan. Kita mau berdoa bagi saudara yang tadi sudah acungkan tangan berdiri bersama. Sekarang berdiri, maju ke depan, tinggalkan tempat masing-masing, keluar sampai di tempat paling depan. Dan saudara yang di loteng, yang di belakang balkon, semua turun dan maju ke depan, menyerahkan diri. Inilah malam yang mulia. Inilah kesempatan ketaatan. Inilah waktu kita berkata kepada Tuhan, maju ke depan. Yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan menanti, Tuhan memberikan tugas mandat kepada engkau. Dekat lagi sedikit, lebih dekat lagi di depan. Siapa lagi? Adakah lagi? Yang tadi sudah acungkan tangan, sekarang taat kepada Tuhan, berdiri dan maju ke depan. Siapa lagi? Jangan menanti, jangan membangkang, jangan menolak, jangan menyembunyi, jangan menyimpan diri di belakang topengmu. Saya perintahkan engkau taat kepada Roh Kudus. Barang siapa yang tidak rasa sejahtera duduk di sana, karena engkau mengeraskan hati, demi nama Yesus saya perintahkan engkau sekarang taat, berdiri dan maju ke depan. Siapa lagi? Siapa lagi? Tidak usah lihat orang lain. Tuhan memanggil engkau. Puji Tuhan, masih ada. Siapa lagi berkata, saya juga. Terimalah saya, pakailah saya. Saya perintahkan engkau berdiri dan maju ke depan. Karena yang panggil bukan saya, adalah Tuhanmu yang mati bagi engkau di kayu salib. Silakan berdiri dan maju ke depan dengan serius, tidak kompromi. Siapa lagi? Sekarang berdiri, maju. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Barang siapa yang tidak tahan, engkau tahu engkau tidak sejahtera. Sekarang saya perintahkan engkau berdiri dan maju ke depan. Masih adakah? Jangan bawa dosamu dan kekerasan hatimu, pembangkanganmu keluar dari ruangan ini malam ini. Karena Tuhan sudah bekerja. Kecuali setan yang melawan kehendak Tuhan, mengapa engkau rela ikut dia? Maju ke depan. Puji Tuhan, masih ada. Siapa lagi? Keluar dengan tenang, dengan rela, dengan penuh kesadaran. Karena Tuhan memanggil engkau. Berdiri dan maju ke depan. Sekarang, puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan.
Siapa lagi? Engkau tidak tahan berdiri di tempat atau duduk dan tidak taat. Karena Roh Kudus bekerja demikian dahsyat dalam hatimu. Engkau berkata, saya juga. Melalui seorang muda, saya 47 tahun yang lalu menyerahkan diri. Di atas muka bumi sudah lebih 22 juta orang dengar khotbah saya. Melalui seorang muda yang dengar panggilan Tuhan, Matius sudah mengirim beratus-ratus, beribu-ribu orang ke ratusan desa mengabarkan Injil. Melalui ketaatanmu hari ini, tahun-tahun akan datang akan banyak orang kembali kepada salib Kristus. Sekarang saya tutup panggilan. Saya tidak lagi menanti engkau maju ke depan. Saya hanya memanggil untuk terakhir kali. Engkau tidak maju, tapi engkau tidak sejahtera. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau berdoa baik-baik, saya mau taat, dan saya tidak berani maju ke depan. Kiranya Tuhan pimpin saya. Pak Tong, doakan saya. Orang yang belum maju ke depan, tapi mau didoakan untuk taat menjadi hamba Tuhan dalam panggilan yang mulia ini. Ada orang demikian masih mau berdoa baik-baik untuk mengerti kehendak Tuhan. Di tempat Anda duduk, berdiri. Engkau di tempat Anda duduk. Engkau rasa tertegur oleh Tuhan, berdiri. Siapa lagi? Tidak maju ke depan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berdiri terus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada orang bisa melawan. Engkau bukan perintang pekerjaan Tuhan. Engkau bilang, Tuhan, ampuni saya rela. Engkau tidak lagi disuruh maju ke depan. Waktu sudah lewat. Tapi engkau boleh berdiri menyatakan kerelaanmu. Berdiri di tempat. Siapa lagi? Ada lagi. Siapa lagi? Berdiri. Puji Tuhan. Berdiri. Siapa lagi? Siapa lagi? Sekarang semua yang di depan dan yang berdiri, ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa yang Maha Kuasa, saya berterima kasih karena Engkau yang telah menciptakan saya. Engkau yang telah memelihara saya. Engkau juga yang telah menyelamatkan saya. Dan hari ini Engkau rela memanggil saya. Saya yang najis dan tidak layak. Saya yang sering jauh daripada kehendak-Mu. Engkau masih rela membawa aku kembali ke bawah kaki-Mu. Menggerakkan hatiku untuk menyerahkan diri. Oh Tuhan, saya sadar saya milik Tuhan. Terimalah saya. Berkatilah saya. Urapilah saya. Robalah saya. Penuhilah saya. Menjadi orang yang bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Semua berdiri. Para hadirin semua berdiri. Mari kita berdoa untuk mereka yang dipanggil Tuhan. Berdoa untuk mereka yang harus bergumul. Berdoa untuk mereka yang masih banyak kesulitan. Supaya gerakan Roh Kudus terus berada di hati mereka. Dan kebangunan yang sejati Tuhan kirim kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Semua berdoa kepada Tuhan. Dengan iman. Dengan seruan yang sungguh-sungguh. Jujur dari hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang telah mendengarkan panggilan Tuhan, yang telah merasa sentuhan Roh Kudus, yang telah merasa ada sesuatu mandat surgawi yang diberikan kepada mereka untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, untuk terjun diri ke dalam lapangan, ke dalam panggilan Tuhan.
ke dalam arus penginjilan, untuk membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan saudara-saudara kami yang hari ini rasa dipanggil Tuhan, yang maju ke depan, yang rela menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyentuh hati kami, Engkau memberkati kami, Engkau membawa kami kembali kepada rencana-Mu, sehingga kami berjalan di dalam kehendak-Mu, bukan menurut kemauan kami, tapi sesuai rencana dan kemauan Tuhan sendiri. Supaya kami mencintai yang dicintai oleh Tuhan, kami benci yang benci oleh Tuhan, kami mengasihi mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, supaya mereka boleh dibawa ke dalam kandang Tuhan sendiri. Dengar doa kami ya Tuhan. Kiranya mata kami penuh dengan air mata yang mengalir untuk orang yang tersesat. Kiranya hati kami penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya kaki kami penuh dengan jejak pimpinan Tuhan untuk pergi ke tempat yang kami diutus. Kiranya tangan kami diberi benih Injil yang cukup untuk menabur ke dalam hati orang yang belum kenal Tuhan. Kiranya mulut kami diisi dengan firman, firman kebenaran, firman Injil, firman pengharapan, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang bersedia mendengar. Oh Tuhan, dengar doa kami, berkati saudara kami masing-masing. Jadikan kami orang dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Jadikan orang yang patuh kepada perintah-Mu. Jadikan orang yang berbuah. Jadikan orang penuh dengan cinta kasih. Jadikan kami menjadi orang yang berjejak untuk mengabarkan berita yang baik kepada mereka di tempat yang jauh dan sekitar kita. Semua koleha, handai taulan, semua family, semua saudara, sanak saudara kami, satu persatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia, berkati kami, berkati gereja kami, berkati gerakan ini, berkati setiap jiwa yang menyerahkan diri. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.